So good. Welcome home everyone. Selamat datang kembali di MCM. Siapa yang sudah mulai merasakan kekuatan Raja Wali bekerja di dalam hidup kita? Amin. Saya kaget saudara-saudara, saya kunjungan pada beberapa hari yang lalu sampai di rumah saudara-saudara. Saya masuk di situ, Raja Walinya sudah menempel di situ saudara-saudara. Yesaya 40 ayat 31. Amin. Saudara percaya ayat ini bisa menolong kita, menjadi panduan bagi kita untuk melangkah di tahun 2025 ini. Haleluya. Boleh munculkan kembali ayat itu. Yesaya 40 ayat 31. Gampang mau diingat bagi yang agak bermasalah dalam hafal menghafal saudara-saudara. 40 itu 4, 0, 3, 1. 4 itu 3 tambah 1. So Yesaya 40 ayat 31. Saudara pasti ingat alamatnya. Amin. Nah sekarang isinya coba kita baca pelan-pelan sekali lagi saudara-saudara dengan sepenuh hati. Karena saya melihat sudah mulai banyak Raja Wali anak mulai tumbuh di sini gitu ya. Mari kita nyanyikan sama-sama, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Berapa banyak di antara saudara yang sudah merasakan kekuatan baru yang diberikan oleh Tuhan setiap hari? Amin, minimal seminggu sekali. Praise the Lord. 1, 2, 3. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bilang amin. Saudara Raja Walinya tidak pernah mengepak sayap seperti ayam pek. Gak pernah. Raja Wali itu memakai gitu ya angin, tekanan udara untuk melebarkan sayapnya dan terbang makin tinggi. Ada suara Raja Wali di sini saudara-saudara, boleh kita perdengarkan pagi-pagi gitu ya. Amin. Stay young and be max. Ini doa saya untuk kita semua saudara-saudara supaya tahun 2025 saudara akan stay young. Sama-sama bilang stay young and be max. Keluarkan otot tangannya, be max. Gitu ya, gitu. You will need it. Engkau akan membutuhkan itu. Tahun ini adalah tahun kita akan melihat potensi maksimal kita naik. Amin. Mencapai potensi maksimal kita. Dan bukan hanya itu, kita juga makin hari makin awet muda. Secara rohani, secara jiwani dan secara daging juga gitu ya. Saudara gak perlu beli skincare mahal-mahal. Saudara hanya perlu menanti-nantikan Tuhan. Amin. Oke. Nah saudara-saudara hari ini saya mau khotbah gitu ya. Masih dalam konteks menanti-nantikan Tuhan. Apa sih menanti-nantikan Tuhan? Nah salah satu bagian penting dari menanti-nantikan Tuhan adalah stay planted. Tertanam, sama-sama bilang tertanam. Mari kita lihat Mazmur 92 ayat 14 sampai 16. Mazmur 92 ayat 14 sampai 16. Begini firman Tuhan. Kita boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bilang amin saudara-saudara. Boleh keluarkan bahasa Inggrisnya yang terdapat di dalam King James. Saudara bisa paham bahasa Inggris sedikit? Kita baca sama-sama ya. 1 pelan-pelan aja kalau saudara gak terlalu pintar bahasa Inggris. 1, 2, 3. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the court of our God. They shall still bring forth fruit in the old age, and they shall be fat and flourishing to shew the Lord is upright. He is my rock and there is no unrighteousness in him. Tepuk tangan buat saudara yang pintar bahasa Inggris. Sikut dulu kanan dan kiri bilang, kamu lumayan pintar bahasa Inggris gitu ya. Biar salah-salah yang penting maju dulu gitu ya. Be planted, sama-sama bilang be planted. Tertanam.
Saudara-saudara, kita jarang memikirkan ini, tapi mungkin kita boleh mulai memikirkan bahwa Tuhan kita itu adalah petani yang hebat. Mengapa demikian? Karena saya tahu persis gitu ya, dan kita juga yang membaca Alkitab akan mendapati kebenaran bahwa banyak kalimat atau banyak ilustrasi atau banyak perumpamaan yang muncul di Alkitab itu terkait dengan pertanian, dunia pertanian gitu ya. Meskipun dunia pertanian agak kurang dilirik oleh generasi zaman ini, dan saya berdoa supaya akan ada banyak orang justru yang akan mulai tertarik dengan pertanian sesudah dengar khotbah di MCM, amin gitu ya. Gitu ya, karena sekarang orang mulai tertarik dengan teknologi dan lain-lain dan melupakan pertanian. Gitu ya, I wish AI akan membantu kita memberi makan gitu ya. Sama seperti mulai terjadi demo-demo saudara-saudara, karena mulai terjadi peralihan antara petani jagung menjadi petani nilam begitu ya. Lalu mulai muncul gitu ya berita-berita, kalimat informasi-informasi begini. Jadi orang mau saya makan apa orang peternak, mau kasih minum parfum. Itu ya, karena so banyak petani jagung yang kemudian beralih menjadi petani nilam karena harganya bagus sekali gitu ya. Dan itu memproduksi uang yang membuat banyak orang lupa memberi makan sapi mereka, babi mereka, kambing mereka, dan akibatnya mereka untung di sebelah dan rugi di sebelah. Akibatnya bedok. So, kita perlu belajar dari Tuhan, petani yang luar biasa. Dan ada banyak sekali kata-kata yang sangat Kristen itu bermula dari Tuhan yang adalah menurut saya gitu ya, petani yang luar biasa. Yang setuju dengan saya bilang amin. By the way, siapa di antara saudara yang tahun ini berencana untuk makin tertanam sebagaimana Mazmur 92 ini di dalam bait Allah? Boleh saya lihat tangannya? Ada yang rencana begitu? Saya percaya saudara pasti, karena saya dengar resolusi saudara. Saya pastor, kami tahun ini akan lebih giat baca Alkitab. Kami tahun ini akan lebih setia hadir beribadah. Kami tahun ini akan setia membayar perpuluhan. Kami akan lebih semangat lagi melayani Tuhan. Itu resolusi saudara-saudara sekalian gitu ya. Dan itu saya tahu persis mengapa saudara punya resolusi seperti itu. Karena saudara ingin tahun ini menjadi tahun yang baik buat saudara-saudara sekalian. Saya tidak pernah dengar ada resolusi bilang begini, tahun ini saya tidak akan baca Alkitab. Atau tahun ini saya akan kurangi kegiatan ibadah lah. Saya mau lebih duniawi lagi. Lalu saudara nyatakan dalam resolusi gitu ya. Saya juga gak pernah dengar resolusi yang bilang, sekalipun saudara mungkin lagi ada di kondisi sebel sama Tuhan, saya gak pernah dengar resolusi bilang gini, mulai tahun ini saya tidak akan pernah menyanyi lagi lagu-lagu rohani. Gak pernah. Saya yakin senegatif-negatifnya kita, di awal tahun kita tetap berusaha untuk percaya bahwa tahun ini sesuatu yang baik akan terjadi. Amin. Atau ada yang punya resolusi seperti itu? Kasih tawa aja pada hahaha gitu ya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas. Itu bahasa Indonesia bertunas. Bahasa Inggrisnya saudara lihat tadi flourish. Mengapa saya bilang kita mesti pakai baca bahasa Inggrisnya? Karena bahasa Inggrisnya bisa memberi makna yang lebih luas gitu ya. Bahasa Indonesia ditebus bertunas, tapi dalam bahasa Inggris kata flourish selain bertunas itu artinya berkembang, Bapak Ibu. Jadi sama-sama bilang berkembang. Jadi ayat ini seharusnya dibaca begini, mereka yang ditanam di bait Tuhan, in the house of the Lord, di rumah Tuhan akan bertunas atau akan berkembang di pelataran Allah kita. Kalau kita mau baca Alkitab saudara-saudara, kita mesti pelajari konteks besarnya apa, konteks kecilnya apa. Saya berusaha mencari tahu kata tertanam di sini itu dari mana awalnya, asalnya dari mana. Ternyata saudara-saudara, kata tertanam itu yang di dalam Mazmur ini itu bukan kata yang pertama.
Kata pertama, kata tertanam yang pertama di Alkitab itu ada di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 8. Genesis, Kejadian, penciptaan. Kejadian 2 ayat 8 bilang begini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kata membuat taman itu sama dengan kata menanam. Now the Lord God have planted a garden in the east, in Eden, and there he put the man he had formed. Jadi Tuhan menanam atau Tuhan membuat taman pertama kali di Eden, dan itu dilakukan oleh Tuhan. Berarti saudara-saudara, memang Tuhan kita gitu ya adalah petani yang hebat. Karena dia bisa mendesain, dia bisa menanam gitu ya. Dia planted, dia menanam taman di bumi di Eden. Dan di taman itu dia taruh manusia. Ini penting. Dia buat dulu tamannya, baru dia ciptakan manusia. Masuk akal? Ulang. Dia buat dulu tamannya, baru dia taruh manusia. Dia Allah yang luar biasa. Mari kita sejenak fokus dulu di kata tertanam. Karena banyak di antara kita itu yang punya pengertian yang salah dengan kata tertanam. Menurut saudara, kata tertanam itu positif atau negatif? Positif atau negatif? Siapa yang positif? Siapa yang negatif? Siapa yang apapun saya tanya gak akan angkat tangan? Bisa positif, bisa negatif. Positif atau negatif? Sekarang gini, mungkin gini. Ditanam atau tertanam menurut saudara gampang atau susah? Yang percaya itu gampang. Yang percaya itu susah. Menanam, oke, bahasa Indonesia menanam. Menanam itu gampang atau susah? Susah. Jadi gini, kalau menanam gampang atau sekarang, tertanam gampang atau susah? Nih suami saya ini gardener yang luar biasa. Itu kalau saudara main ke Citraland, itu tamannya cukup lengkap saudara gitu ya. Dari lemong, durian, alpukat, apalagi kota rica, sirsak. Itu cuma kecil itu tapi lumayan lengkap. Nggak boleh minta ya, nggak boleh minta. Itu private collection. Gitu ya. Ada benih durian, ada benih lemong, saudara-saudara. Oh, lengkap. Gitu ya. Ya dia mirip Tuhan gitu ya. Petani yang luar biasa. Nah, kalau sudah gini, tertanam gampang atau tidak? Gini. Biasanya kalau orang bikin khotbah, kalau kita bikin khotbah, pengkhotbah itu punya banyak imajinasi gitu ya. Dan kita juga selalu memikirkan bagaimana cara supaya firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat itu akan bisa diterima dan diingat dengan gampang. Salah satu cara membahagiakan pengkhotbah adalah sesudah kebaktian, saudara ngobrol dan saudara ceritakan tentang poin khotbah kecil aja. Itu pengkhotbah akan bahagia karena apa? Oh berarti jemaatnya dengar. Jangan sampai sesudah khotbah lalu kemudian ada orang, tadi firman Tuhan, aduh apa kotek Kang? Aduh lupa Nah itu menyakitkan bagi pengkhotbah. Tapi bagi pengkhotbah, kalau saudara ngomong, aduh pastor, atau mungkin sudah berapa bulan kemudian, berapa tahun kemudian saudara bilang, aduh pastor kita masih ingat waktu pastor udah khotbahin. Aduh saudara percayalah itu kebahagiaan yang luar biasa. Itu seperti meterai gitu ya, yang membuat kami sebagai pengkhotbah semangat untuk membuat khotbah itu jadi bagus dan enak dinikmati oleh saudara. Jadi saya juga selalu berpikir bagaimana mau kasih ilustrasi, bagaimana supaya firman Tuhan itu bisa diingat, dibawa pulang. Begini, kalau orang ingat, orang bisa praktekkan. Maka kalau dengan ingatnya Anda, bagaimana dong mau hidup, betul nggak? Jadi ini pergumulan pengkhotbah. Contoh minggu yang lalu saudara-saudara, kadang saya melakukan tindakan yang ekstrim supaya jemaat bisa ingat apa khotbahnya.
Apa yang saya lakukan di sana, saudara-saudara, sementara kebaktian memang di minut nggak ada karpet gitu ya. Jadi saya ambil aqua, saudara-saudara, lalu saya ramas itu aqua, lalu DP air tabuang di sini semua gitu ya. Semua jemaat kaget, tapi saya yakin gitu ya, semua jemaat minut. Minggu lalu pulang, setiap kali dia minum aqua, dia akan ingat firman Tuhan yang saya ajarkan. Nah, itu cara untuk supaya khotbah bisa diingat. Itu khotbah bisa. Nah, saya juga waktu susun khotbah planted ini untuk menunjukkan kepada saudara bahwa tertanam itu nggak gampang gitu ya. Saya pikir-pikir mungkin bagusnya hari ini orang ibadah nggak pakai kursi, berdiri dari pertama sampai akhir. Bagaimana menurut saudara? Cuma saudara-saudara, nah tidak semua yang muncul dalam pikiran saya akan eksekusi. Karena saya juga menghormati banyak orang tua. Jangan sementara kebaktian kage-kage ada yang demo pulang kan begitu-begitu. Karena tidak dikasih tempat duduk. Dan lain-lain sebagainya. Jadi bersyukurlah saya tidak mengeksekusi ide itu gitu ya. Tapi coba bayangkan saudara berdiri gitu ya sepanjang kebaktian. Berdiri nggak akan duduk. Apa yang akan saudara rasakan? Mungkin waktu masih nyanyi-nyanyi, waktu Zovan tadi menyembah Tuhan, wah kita pun rasa luar biasa sekali kita. Kita nggak ada rasa apa-apa saudara-saudara. Tapi kemudian saat mulai firman Tuhan dan saudara masih berdiri, 5 menit pertama masih ada canda-candaan gitu ya. Tapi apa yang terjadi setelah 15 menit kemudian, ketika lutut saudara mulai berasa nyut. Dan saudara sudah gak bisa konsentrasi dengan firman Tuhan. Lalu sakit dan kram mulai menjalar. Dan saudara mulai begini-begini. Kapan mau duduk ini? Kapan mau duduk? Gak gampang tertanam. Gak gampang. Tidak gini. Kalau orang baru mulai, orang gak butuh ketangguhan. Kalau orang belum mulai apa-apa. Tapi gini, kenapa itu nggak gampang? Begitu berarti. Kenapa itu nggak gampang? Karena untuk bertahan itu dibutuhkan keuletan dan ketangguhan dan kesabaran dan DP teman-teman yang lain. Yang percaya bilang amin. Mudah untuk tertanam kalau segalanya masih baru mulai. Mudah. Tidak perlu ada dorongan. Kadang saudara-saudara masih puji-pujian tanpa disuruh berdiri, jemaat langsung berdiri. Nggak susah. Karena apa? Karena atmosfernya masih bagus. Karena sesuatunya masih enak. Karena saudara masih rohnya masih terbuka. Karena saudara masih semangatnya datang beribadah. Saudara di momen di mana saudara berharap ekspektasi Tuhan akan melawat saudara dengan luar biasa. Dan berdiri tidak akan jadi masalah. Ada kalanya saudara malah merasa untuk jangan duduk dulu. Ini momen yang tepat untuk kita melompat, menyanyi, untuk menari, untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Dan itu luar biasa buat kita. Tidak dibutuhkan apapun, tidak dibutuhkan effort. Karena kita melakukannya dengan penuh sukacita. Apalagi saudara-saudara, pernikahan baru mulai, nyanda perlu penghangat cinta, gak perlu saudara-saudara. Saya yakin orang yang baru menikah gak perlu dikotbahin tentang cinta. Dorang so tahu bagaimana cara mencintai. Gak perlu dikotbahkan tentang pengampunan. Mereka bisa mengampuni dengan sendirinya. Mereka bisa menerima kekurangan pasangannya. Karena masih tidak ada effort untuk mempertahankan pernikahan itu. Why? Karena semua masih baru. Ya, halo, buka usaha, masih baru, perlu khotbahnya. Nah, saudara cuma perlu doa singkat, resmikan, dan saudara akan semangat. Hari pertama, saudara mau gelar dagangan, saudara punya ekspektasi laku, dan betul hari pertama, karena saudara punya teman-teman sayang, saudara juga, jadi saudara laku semua dagangan. Hari kedua saudara bangun lebih pagi dengan penuh semangat lagi. Gelar dagangan lagi gitu ya. Kali ini Anda kurang beruntung karena yang laku cuma 50%. Tapi masih baru, saudara masih ada semangat. Oke, kita coba lagi hari yang ketiga. Dan saudara mulai coba lagi hari ketiga. Ternyata hari ketiga mulai lebih sedikit lagi yang laku.
Apa yang muncul di pikiranmu? Mungkin saya salah ambil keputusan. Mungkin Tuhan tidak menyertai saya. So selalu di awal enggak perlu effort. Enggak perlu buju-buju, enggak perlu dimotivasi kembali. Saudara pasti akan senang. Itu sebabnya saudara-saudara di awal tahun kalau orang resolusi, kita bilang tadi enggak ada yang mau resolusi. Tuhan kurangilah penghasilan saya tahun ini, enggak ada. Selalu resolusi Tuhan kalau boleh buka tambah satu bisnis. Tuhan kalau boleh, karena kita ada di awal tahun, kita ada di Januari. Halo Januari. Apa banyak di antara saudara yang cinta Januari? Menangis di bulan Februari, Maret, April. Yes, sudah paham maksudnya? Januari saudara gak perlu dimotivasi untuk rajin berdoa. Karena masih baca kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Saudara lihat ceritanya bagus. Februari saudara mau masuk di imamat, bilangan. Saudara semua sampai bahaya nih Alkitab ini noh. Aduh. Sudah skip jo. Nggak mengerti. Lalu saudara ketinggalan imamat, bilangan, ulangan, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, sampai Wahyu. Saudara tidak lanjut. Gara-gara saudara menyerah waktu kitab imamat. Mudah kita menyerah. Itu sebabnya saya bilang tertanam itu tidak gampang. Kalau masih baru, kelihatannya gampang. Tapi sebenarnya tertanam itu butuh ketangguhan, butuh komitmen, butuh ketangguhan, butuh ketabahan. Dan itu yang perlu, itu yang kita perlukan. Karena kalau kita tidak memiliki ketabahan, kita nggak kuat tertanam saudara-saudara. Dan kita cepat-cepat cabut, kita tidak akan pernah flourish. Kita tidak akan pernah bertunas atau berkembang. Supaya saudara bisa berkembang, saudara harus tertanam. Kita ucapkan sama-sama, supaya saudara berkembang, supaya saya berkembang, saya harus tertanam. Karena Alkitab bilang, kalau kamu tidak tertanam, kamu tidak akan pernah berkembang. Karena perkembanganmu itu adalah efek dari tertanamnya engkau. Gitu loh. Say amen. 3 tahun lalu apa orang tema? Tahun lalu. Tema tahun. Tahun ini apa? Tahun lalu? Shape your future. 2 tahun lalu? See the light. Sebelumnya? Love more, serve more. Sebelumnya? Gak ada. Kita mulai pakai tema itu di love more, serve more. Kenapa mereka bisa jawab, yang lain gak bisa jawab? Saya mau kasih tahu jawab. Saudara sudah tahu jawabannya? Karena saudara belum tertanam waktu itu. Ikut dia, kamu itu. Mengapa? Kenapa mereka bisa jawab? Karena mereka tertanam. Dan masih akan ada lagi tahun-tahun yang akan datang yang sedang menanti kita. Yang disediakan oleh Tuhan, sebuah perjalanan yang akan menunjukkan bahwa engkau berkembang atau tidak. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara, berdasarkan ayat-ayat ini, catat nomor 1, tempat di mana engkau ditanam menentukan apakah engkau akan berkembang atau tidak. Yang setuju dengan saya bilang amin.
Sama seperti di kitab Kejadian, saudara-saudara, di situ Tuhan menciptakan Taman Eden dulu, baru kemudian menempatkan manusia. Lalu kemudian di Taman Eden itu manusia mulai bersekutu dengan Tuhan. So, di mana engkau ditanam itu sangat-sangat penting. Bilang amin. Dan di ayat-ayat ini bilang di mana kita akan ditanam? Di bait Tuhan. Yes, yang dimaksud gereja saya percaya itu. Yes, yang dimaksud kumpulan orang percaya. Yes, saya percaya itu. Tubuh Kristus, yes, saya percaya itu. Tetapi di mana kita bisa tertanam? Apa yang dimaksud dengan bait Allah sesungguhnya? Itu adalah hadirat Allah itu sendiri. Saudara tidak mungkin berkembang di luar hadirat Allah. Taman Eden melambangkan hadirat Allah, di mana Allah menanamkan sesuatu yang diciptakan dengan tangannya. Dan di Taman Eden itulah manusia bersekutu dengan Tuhan, nyendak pandang waktu. Adam punya akses untuk berbicara dengan Tuhan sama seperti sahabat. Dia bisa curhat. Tuhan bicara dari, hei Adam, Bapak sembunyi di mana? Apakah Tuhan tidak tahu dia di mana? Tuhan tahu. Tapi Tuhan punya hubungan dengan Adam pada waktu itu. Begitu mesranya. Sampai dorang bermain baka-baka sembunyi. Mereka begitu akrab. So Taman Eden adalah presence of God. Hadirat Allah. Di mana engkau ditanam? Dalam hadirat Allah, guys. Bilang amin. Tidak akan ada di antara kalian yang bisa berkembang kehidupannya di luar hadirat Allah. Karena sejak awal Tuhan menempatkan engkau dalam hadirat Allah. Tuhan tidak menciptakan ikan dulu baru dia ciptakan air. Jadilah ikan. Baru Tuhan pikir, motor di mana dia ya? Oh, dia perlu air. Air. Enggak. Dia ciptakan air dulu. Dia ciptakan tempat dulu, place dulu, baru dia ciptakan entitas ikan. Dan ikan bisa hidup di dalam air. Demikian kita juga. Tuhan ciptakan environment, atmosfer persekutuan dengan Allah. Satu tempat di mana Allah bisa berada di sana. Dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan yang sah, itu Taman Eden. So ini berbicara, selain berbicara gereja, selain berbicara tubuh Kristus, ini berbicara hadirat Allah. Saudara harus berdoa di tahun 2025 ini dalam satu komitmen yang besar kepada Tuhan untuk berkata demikian. Oh Tuhan, jangan pisahkan aku dari kasih-Mu. Izinkan aku tinggal dalam hadirat-Mu. Izinkan aku menanti-nantikan Engkau di dalam doa, di dalam firman, dalam penyembahan kepada Tuhan. Karena tidak ada tempat lain di mana engkau bisa mengalami transformasi inside out. Tidak ada tempat lain di mana jiwamu bisa dipuaskan. Kamu bisa punya banyak peluang, kamu bisa punya banyak pendapatan, kamu bisa punya apapun itu, tetapi di luar Tuhan jiwamu nggak pernah dipuaskan. So, jadilah orang yang tertanam dalam hadirat Allah. Apa yang membuat Metro Church bertahan sejauh ini? Kelihatan gereja ini sepi-sepi aja, gak banyak kegiatan. Mungkin dibandingkan dengan gereja yang lain. Karena setiap hari, 7 hari 1 minggu, ada tim doa yang berdoa, yang membaca firman Tuhan, mencari tahu isi hati Tuhan, berdoa bagi jemaat-jemaatnya, berdoa bagi jemaat yang sehat, berdoa bagi jemaat yang sakit, berdoa bagi semua yang bergumul setiap hari. 1,5 jam ada mesbah yang dinaikkan karena kita mau putuskan bahwa gereja ini tidak akan bertahan tanpa hadirat Allah. Amin. Itu sebabnya saudara merasa diberkati. Itu sebabnya saudara merasa dikuatkan dalam firman Tuhan. Itu sebabnya saudara merasa senang dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena ada doa, ada hadirat Allah yang ditarik dalam persekutuan di tempat ini. Amin.
Setiap hari Kamis. Tahun ini kami memutuskan untuk jangan kita aja yang berdoa. Mungkin ada jemaat-jemaat yang berdoa. Tapi kami khawatir itu akan mengganggu jam saudara bekerja. Karena doa kami itu adalah jam 9 sampai jam 11. Ya, karena kita pendeta, pekerjaannya berdoa nomor 1. Tapi itu adalah pekerjaan di mana saudara mungkin akan ke kantor, jaga toko, buka rumah makan, dan itu mungkin akan mengganggu saudara-saudara. Jadi kita polling, kita tanya siapa yang mau mungkin bisa bergabung di setiap Kamis untuk doa. Kalau saudara punya pokok doa dan lain yang kita rencanakan ke depannya mungkin akan dilakukan di live streaming dan lain sebagainya. Karena kami tahu bahwa jemaat Tuhan gak akan bisa hidup di luar hadirat Allah. Bilang amin saudara. Tempat itu penting. Saudara tahu apa persoalan kita? Siapa yang pernah nonton film Disney? Ikan duyung apa itu? Ariel. Saudara, gereja hari ini ada sindrom Ariel. Ariel itu ikan duyung, putri duyung, betul ya, putri duyung ya. Dia itu anaknya raja lautan, itu di Disney gitu. Tapi dia nggak pernah puas ada di lautan. 90 menit di filmnya kita akan melihat bagaimana di tengah-tengah ketidakpuasannya itu dia pengen hidup di dunia yang dia tidak diciptakan untuk. Somewhere out there, wish I could be part of that world. Gitu, itu bagian dari lagunya. Part of that world. Mirip? Duduk di batu. Part of that world. Dia punya samudra, Pasifik, Atlantik. Dia punya papan raja, tapi dia pengen sebuah dunia yang tidak diciptakan untuk dia. Dan itu virus, sindrom yang sering melanda orang-orang Kristen zaman ini. Itu seperti lagu di otak kita. Kenapa? Karena musuh sering menanamkan pikiran-pikiran yang cukup gila. Mungkin dia pasti berbisik, karena di sana tuh pasti ada sesuatu untuk kamu. Kenapa kamu bertahan di situasi ini? Keluar saja ke sana. Bukannya di sana pasti lebih indah. Kita dalam hati kecil kita selalu menginginkan sesuatu yang ada di luar sana. Kita nggak pernah bersyukur di mana kita berada, dan kita selalu nggak puas dengan keadaan kita, sehingga kita menginginkan dunia orang lain. Itulah yang membuat kita sulit tertanam. Karena kita selalu pengen ke sana. Kita nggak bisa bertahan di satu tempat. Orang ini nomaden, ke sana kamari, nggak jelas. Sulit mau bertahan karena selalu ketika muncul sebuah tempat yang baru, orang ingin tinggal di sana. Ingin berada di sana. Ketika tetangga kita punya mobil yang baru, tiba-tiba ada roh Allah berbicara, kamu juga berhak atas mobil yang sama. Kamu kan sama anak Tuhan. Ketika melihat kehidupan orang lain yang kelihatannya lebih diberkati dari kita bilang, oh, iblis mulai berkata kepada kita, hei, bukankah kamu satu gereja? Mengapa dia lebih diberkati dari kamu? Bukan cuma itu, saudara-saudara, ada yang lebih tajam lagi, saudara-saudara. Coba kamu lihat, Pastor Melan lebih sayang dia daripada kamu. Buat apa kamu ada di sini? Pindah saja tempat sana. Ada banyak pastor lain yang akan sayang sama kamu. I know, saya tahu banyak pastor yang akan sayang sama kamu di luar sana. Tapi saya menjaminkan hidup saya mungkin satu-satunya pastor yang mengasihi kamu termasuk kejelekan kamu. Bilang amin.
Itu sebabnya saudara tertanam di sini. Karena saudara tahu saya mengasihi saudara lebih dari yang lain. Aldo senyum-senyum. Dia tahu itu. Karena dia tahu. Kalau saya marah dia, kalau saya sikat dia, kalau saya tekan dia, bukan karena saya benci dia dan saya ingin dia pindah tempat lain. Karena saya tahu bahwa hey, kamu harus tertanam. Dan tertanam itu tidak selalu mudah. Saya akan ceritakan nanti di berikut. Mengapa tertanam itu berat sesungguhnya. Dan iblis berusaha untuk kamu tidak tertanam. Iblis akan berusaha dengan segala cara. Bapak Ibu, dia akan pastikan, dia akan bujuk kamu, dia akan goda kamu, dia akan tekan kamu untuk tidak tertanam. Karena dia tahu kalau kamu tertanam, kamu akan berkembang. Jadi dia akan membuat kamu tidak berkembang. Dan dia akan membuat kamu tidak tertanam caranya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya nggak lagi marah-marah ini saudara-saudara. Saya hanya sedang on fire. Amin. Dan Don Herald berkata demikian. Unhappiness is not knowing what I want and killing myself to get in. Tahu DPRT? Kasih tahu begini. Ketidakbahagiaan itu adalah nin tahu ngana mau suka apa, marang ngana mau bunuh diri, mau cari itu yang ngana nin tahu itu. Subek sekali ini quotes ini. Tapi itu yang orang lakukan saudara-saudara. Kenapa orang tidak bahagia di sekarang ini? Satu, orang nih tahu apa yang orang sungguh-sungguh mau. Dan yang dua, yang lebih bodoh dari itu, orang rela mati untuk sesuatu yang orang tidak tahu. Tapi saya percaya firman Tuhan hari ini akan mengeluarkan kita menjadi orang-orang yang oke, pastor, I know tertanam itu gak gampang. Tapi saya akan putuskan tertanam. Karena hari ini saya tahu bahwa orang-orang yang berkembang, orang-orang yang bertunas, orang-orang yang naik dan bukan turun adalah orang-orang yang tertanam dalam hadirat Allah. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Saya pernah, Queen lewat 40 menit ini. Margasjo dulu. Tahun 2015 kita pergi di nonton NBA. Jadi karena kita acaranya Ready Set Go, saya pernah bilangin. Dulu. Jadi siapa yang pernah dengar cerita ini? Oh enggak. Kita ke Amerika pernah. Tapi kita nonton NBA langsung kan belum. Jadi saya dapat tiket gitu ya. NBA waktu itu saudara saya duduk di tribun yang paling atas sekali gitu ya. Dan itu bayarnya $41 kalau nggak salah gitu. Tapi bukan saya yang bayar. Tapi itu organisasi yang tanggung kami supaya kami para pendeta bisa menonton pertandingan NBA. Waktu itu yang main LA Lakers. Luar biasa. Memang dapat permainan yang bagus begitu. Jadi, apa yang menarik yang mau saya bilang saudara-saudara, waktu pergi nonton, karena saya gak pernah nonton konser gitu ya, gak pernah ada yang ajak juga nonton konser, mungkin karena dia pikir pendeta, masa sih mau belikan tiket konser Taylor Swift, kan begitu. Jadi ya saya cuma pernah ditraktir itu. Saudara tahu mau pergi itu nontonnya pertandingannya jam 4, dari jam 10 orang so siap-siap. Makan bawa saudara-saudara karena mesti antri. Lalu saudara-saudara sebelum antri saudara-saudara handphone dikumpul. Handphone dikumpul. Memang dorong manajemen bagus banget. Handphone dikumpul, tas dikumpul. Saudara memang masuk cuma bawa diri. Yang doi dan dompet boleh. Mardoi kertas, dompet nih boleh bawa. Rupanya seorang Amerika ini agak sangar-sangar. Jadi dorong kalau sokala dompet dorong jalempar. Jadi yang boleh bawa masuk cuma doi.
Sudah antrinya panjang, saudara-saudara, nonton pertandingan basket berapa? 2 jam mungkin. Dan kali itu saudara-saudara, memang soe sekali kita ini nonton pertandingan. LA Lakers kalah. Itu tim yang dijagokan saudara-saudara, yang gak pernah kalah. Pas kita menonton kalah, bukan main. Aduh. Kalah, pulang kecewa. Habis doi. Nggak bisa berrekord karena semuanya ditahan. Tapi apa yang gila ini saudara-saudara? Ada puluhan ribu orang yang rela kasih persembahan sebelum ibadah mulai. $41, so ada cas $41. Itu yang duduk paling belakang sana, yang paling jauh dari hadirat Allah itu $41. Kalau mau duduk dekat, pertandingan itu jauh lebih mahal saudara-saudara. Dan itu persembahan sudah diangkat lebih dulu. Saya pikir bagaimana kalau ibadah MCM sebelum suruh masuk ibadah tak kumpul semua HP. Saudara akan keluar dan kemudian marah-marah. Ada gereja model begitu. Tapi hanya untuk sebuah pertandingan basketball orang bisa kasih persembahan lebih dulu. Kumpul HP-nya, antri berjam-jam dan duduk kemudian hore untuk hal duniawi. Hal yang gak akan membawa kita ke surga. Hal yang tidak bisa kita wariskan kepada anak-anak untuk kesenangan supaya kita punya dopamin dan adrenalin. Supaya endorfin naik aja selama 2 jam kita hura-hura. Hei dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian pulang tidak membawa apa-apa selain capek. Betapa kita mudah sekali untuk tidak tertanam. Ataupun tertanam untuk hal-hal yang ringan, yang sederhana. Dan mulai mengabaikan yang penting yang harus dilakukan. Coba saya itu bilang kalau susun khotbah jadi ilustrasi, coba saya bayangkan gitu ya. Mau taruh dalam pikiran saya ketika gereja umumkan kita akan doa puasa hari Jumat. Lalu semua jemaat MCM akan berbondong-bondong datang, antri, tinggalkan handphonenya dan kemudian kasih persembahan lebih dulu untuk datang ikut doa Jumat. Apa saudara lihat begitu? Saudara pikir, gila ini. Memang begitu. Akhirnya saya yang jadi gila membayangkan hal itu. Tapi kalau berdasarkan kebenaran, Bapak Ibu, halo, bukankah tahun ini kita harus lebih berkomitmen untuk tertanam di hadirat Allah. Bukan kepada hal-hal duniawi, kepada momen-momen di mana kita bisa merasakan kasih Allah, merasakan kuasa Allah. Untuk kita tertanam untuk sesuatu yang bisa mendobrak masa depan kita. Untuk sesuatu yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Untuk sesuatu yang akan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Untuk membawa sesuatu kita pada sebuah perkembangan. Bukankah kita harus memilih itu saudara-saudara? Walaupun berat. Semangat supaya apa? Tahun ini Taperoh akan semakin berdampak. Begitu saudara-saudara. Tahun ini kita akan bekerja dengan tertanam kepada sesuatu yang tidak tergoncangkan. Siapa yang suka nonton Netflix? Nah ada? Siapa yang suka nonton Netflix? Netflix tahu? Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain tahu apa itu Netflix? Saya kasih tahu apa itu Netflix. Netflix itu aplikasi di handphone, DP isi film. Semua di Netflix itu film. Mulai dari film barat, film Cina, film Korea. Film yang habis 1 jam atau seri barat, seri Korea, itu berbayar saudara-saudara. Dan saya langganan. Marsomo hampir setahun lebihnya nak bapi bioskop. Karena bioskop 1 kali bioskop sekarang itu ya habis 80 kalau ndak beli popcorn Kang. Kalau popcorn 150 lah. Netflix itu 150. Cuma 59.000 kalau yang mobile 1 bulan. Bisa menonton ribuan film. Mana lebih untung? Bisa di kamar, gak perlu mandi. Kalau mau nonton kan mesti gagas sadik, iyo toh. Hemat, gak perlu make up.
Netflix. Saya suka. Saya dulu gak suka drama Korea, saya nonton drama Korea. Kapan hari Netflix pastor? Hari Senin. Paling banyak nonton Netflix. Dan saya beberapa kali, saudara-saudara, saya sebenarnya awalnya bukan penggemar drama. Tanya anak-anak, kalau film putus kasih pak kita. Deng DP bintang film tak hafal. Drama ndak. Sampai satu waktu tapi anak-anak kasih racun pak kita. Dorang kasih nonton film waktu itu. Crash Landing on You. Bodoh. Siapa yang nonton itu Crash Landing on You? Saudara tahu dorang kasih nonton pak kita ndak dari awal. Dorang saya nonton dari kita tuh itu 10 kalau nggak salah. 10 kalau nggak dorang 11. Habis itu sudah lama mama sampai selesai 16 saudara-saudara. Sejak itu racun itu bekerja saudara-saudara. Karena sudah itu ada sekretaris Kim. Aduh keren sekali itu Pak Sujon itu gitu ya. Yang orang tua ya mohon maaf skip aja. Ngoni ndak mengerti siapa dorang. Karena itu tapi ndak apa-apa. Terus pernah kita rekord sudah waktu itu kita sakit ya. Bukan karena ada kerjaan. Jadi waktu itu sakit kan sudah ingat tuh kita pernah sakit lama itu ya. Jadi kita sakit berapa hari kong kita rofol saudara-saudara itu Netflix. Pokoknya itu panjang lagi Empreski 40 episode. Waduh saudara-saudara. Kita kan paling suka kalau yang jagoannya perempuan toh. Kong dia mau balas dendam dang. Senang sekali kita kalau dia orang aniaya dulu. Kong kemudian dia naik jadi ratu kong dia balas dendam. Senang sekali kita 40 episode. Lama itu saudara-saudara. Sampai satu waktu saudara-saudara sementara tegang-tegang nonton kaget Netflix potong. DP pertanyaan begini. Ngana masih nonton atau sonda? Begitu. Kurang ajar tuh dia. Itu pertanyaan. Ngana masih nonton? Sudah bayangkan Netflix aja, film aja. Itu bisa tersinggung kalau orangnya ndak berinteraksi dengan dia. Itu artinya orang so nonton series yang panjang dan kemudian orang tidak pernah pencet tombol apapun, dia berpikir orang so tidur dan tidak melakukan apa-apa. Jadi dia akan pop up dan bertanya kepada orang, "Ngana masih nonton atau enggak? Kita mau lanjut atau kita mau stop sampai di sini?" Bayangkan itu Netflix bilang begitu, saudara-saudara. Dia kalau orang tak tersinggung, padahal dia bukan orang. Apa pelajarannya saudara? Orang mungkin mesti belajar di Netflix. Orang bisa ada di satu tempat ibadah yang sama, tapi orang tidak terkoneksi dengan Tuhan, betul nggak? Orang mata masih tak buka begini, tapi mungkin orang pikiran soalnya ada di film, begitu maksudnya Netflix. Dan dia bilang kalau nggak ada pikiran saudara di situ, stop yo. Buat apa nggak ada di sini? Itu yang terjadi, kita bisa ada di satu jemaat yang sama. Saudara mendengarkan firman Tuhan yang sama. Yang lain pulang merasa diberkati, saudara pulang dengan hati bangga. Karena saudara tersinggung dengan firman Allah. Saudara tersinggung dengan asyir yang tidak jamah saudara. Dan lain-lain sebagainya. Why saudara-saudara, mengapa itu terjadi? Dalam sebuah konteks besar, ada orang begitu bertumbuh pesat. Ada orang begitu responsif dan berkembang. Dan ada orang yang kerdil. Selalu melihat masalah, selalu mencari yang salah, selalu mencari yang kurang. Sedangkan kita salah senyum, jadi salah. Jangan begini, ketika saudara dengar ayat ini, jangan fokus di berkembang. Karena berkembang itu akibat dari tertanam. Yang percaya bilang amin. Nah dalam proses tertanam ini, tambah 10 menit panjang kote ini khotbah, maaf. Kalau saudara fokus di saudara mau berkembang, saudara kemungkinan akan kecewa. Karena saudara pasti menuntut buah. Pastor, kalau kita so tertanam ini, mari apa kita tidak berkembang? So 3 tahun kita di MCM, mari apa kita tidak berkembang? Siapa tuh salah?
Apa yang salah, pastor? Mengapa yang lain berkembang dan kita tidak berkembang? This is our problem, saudara-saudara. Ada yang berkembang, ada yang tidak berkembang. Jadi di mana salahnya? Kalau saudara fokusnya kepada perkembangan, saudara salah. Saudara harus fokus di tertanam dulu. Sama saya bilang tertanam. Nah, kenapa demikian? Karena kalau saudara tertanam dengan baik, maka saudara pasti akan berkembang dan berbuah. Sekarang begini saudara-saudara, kalau saudara menanam sesuatu, lalu kemudian misalnya saudara tanam alpukat gitu ya, saudara tanam alpukat, ketika keluar bijinya gitu, keluar daunnya, apakah itu tanda bahwa dia sudah tertanam atau dia baru tertanam? Saya kira semua kita paham, pendeta memang bukan petani, mar pendeta belajar sadiki dari petani. Orang semua tahu bahwa dia badaung pertama itu bukan tanda dia baru mulai berkembang. Dia badaung pertama karena dia akar lebih dulu. Dia bertumbuh ke dalam lebih dulu. Bilang orang di kanan dan kiri, dia bertumbuh lebih dalam. Dia bertumbuh di bawah tekanan. Bilang amin. Dia memang ada di daerah gelap. Tapi dia bertumbuh di sana. Dia mengarah ke bawah. Tapi itu bertumbuh. Halo? Kadang orang tidak jam percaya tuh orang memang mengarah ke bawah. Itu orang sementara bertumbuh juga loh. Hei, orang jungkir ke bawah itu. Orang ke bawah itu juga bagian dari pertumbuhan. Tahun 2024 hampir semua yang kita ada dengar, kita nggak berkunjung ke semua, tapi hampir semua yang kita ada dengar, dan itu petinggi-petinggi gereja, saudara-saudara, sampai kesaksian begini. 2024 barat, pastor. Mar ini yang orang syukuri, orang boleh lewat dan masuk 2025. Tepuk tangan kita. Tapi masalah bukan cuma satu keluarga, beberapa keluarga di beberapa lokasi. Klaimnya bilang begini, berat kita pastor 2024. Berat sekali. Hampir hancur. Mar masih hidup. Lain kali memang tapalaka. Habis sama sekali. Pastor jujur saja ya, deng doi oto mau pergi gereja sonda ada. Suka sekali mau pergi gereja mar deng doi oto mau pergi gereja sonda ada. Kita bisa bayangkan dia keadaan itu. Kata mau suka masuk gereja mar deng doi oto ndak ada. Dia bilang di resolusi waktu orang kunjungan. Dan saya percaya itu bukan waktu yang luar biasa gegap gempita. Tapi saya tahu dia sedang bertumbuh ke dalam. Itu juga pertumbuhan. Karena di dalam Alkitab saudara-saudara, karena di dalam dunia pertanian, saudara-saudara, pertumbuhan itu ada dua. Tunggu kita Riki catat itu saudara-saudara. Pertumbuhan yang ke dalam itu namanya gramopobik. Jadi bertumbuh ke dalam dulu. Yang kedua fototropik. Fototropik itu ketika tuh daun so keluar. Oke? Oh so gagal. Karena ada fotosintesis jadi keluar tuh dan fototropik. Jadi kalau fototropik orang pikir saudara-saudara itu pertumbuhan kalau so fototropik. Kalau so kelihatan daunnya, kalau kehidupannya so baik-baik saja. Orang bilang yes. Dia bertumbuh. Tapi bukan cuma itu. Ada gravotropik. Di mana dia bertumbuh ke dalam dulu. Akar-akar yang merambat di tengah-tengah kegelapan. Maraya dulu saudara-saudara. Mau cari air-air kehidupan. Mau cari nutrisi di tanah saudara-saudara. Ada masa itu. So, kalau saudara maraya di tahun 2024. Itu bagian dari pertumbuhan saudara. Karena sebentar lagi daun akan keluar.
dan saudara akan berkembang. Saya sangat percaya hal itu. Apa yang terjadi kalau saudara masih ada, masih sedang merambatkan akar-akarnya di bawah? Bertahan. Cari jalan. Cari jalan. Wow. Amin. Kalau engkau sedang diturunkan, sedang masuk di area yang tidak nyaman, engkau mulai direndahkan. Bukan maksud Tuhan agar engkau tinggal rendah, tapi Tuhan mau supaya engkau go deeper. Kita harus membangun sistem perakaran kita supaya kita bisa menghasilkan sistem perbuahan kita. Orang mesti bangun orang pe akar supaya orang bisa menghasilkan buah. Saudara tahu apel, biji apel, dari tanam biji sampai menghasilkan buah itu 4 sampai 10 tahun. Mar dari biji ya. Makanya udah cangkok sekarang. 4 sampai 10 tahun baru menghasilkan buah. Kelapa, tanam biji 6 sampai 10 tahun baru bisa berbuah. Kecuali saudara pakai shortcut, itu pun 3 sampai 5 tahun. Mangga 6 sampai 8 tahun, cangkok 3 sampai 5 tahun. Cingke 6 sampai 8 tahun. Alpukat 6 sampai 10 tahun. Itu tuh berkembang. Jadi jangan kok saudara pikir Tuhan itu tukang sulap. Tertanam hari ini, berbuah hari ini. Bukan hukum Tuhan itu. Itu hukum magic. Tertanam hari ini. Besok tertanam. Lusa masih tertanam. Lusa pelusa masih tertanam. Semakin saudara tertanam, semakin saudara pasti akan berbuah. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Shall flourish. Shall flourish. Akan bertunas, akan berkembang di pelataran Allah kita. Begini saudara-saudara. Ayat ini tidak tulis begini. Siapa yang ditanam di bait Tuhan 50% kemungkinan bisa berbuah, 50% kemungkinan mati. Tidak ada itu ayat. Dia bilang siapa yang tertanam, dia pasti, dia shall, dia akan berkembang. Dia akan bertunas. Bilang amin dong saudara. Jadi ini janji utuh. Pegang firman Tuhan ini. Supaya saudara makin tertanam hari-hari ini.